Ini isi surat terbuka Ketua Badan Diplomatik TPNPB dan OPM pada Presiden Jokowi. Kami kembali ingin menyampaikan satu hal yang penting, sangat krusial, mendesak, yang harus diperhatikan oleh pemerintah kolonial Republik Indonesia dan juga kepada elit politik yang merupakan komprador pemerintah Indonesia di tanah Papua. Atas nama organisasi Perjuangan Bangsa Papua secara konsisten, kami tetap melawan kolonisasi di atas tanah Papua dan kapitalisasi di atas tanah Papua sejak 60 tahun sampai hingga detik ini. Kami tetap eksis, kami tidak merubah prinsip kami. Prinsip kami adalah kami tetap berjuang bagi kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Papua secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Menurut saya ini harus dicegah. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Luar Negeri dan instansi-instansi terkait seharusnya bisa mencegah hal ini. Ya, diplomasi kita harus lebih kokoh, ofensif untuk mencegah berbagai upaya yang bisa mempengaruhi terjadinya tindakan atau kebijakan termasuk dari institusi internasional yang mengarah kepada referendum ya atau jajak pendapat. Saya kira kita harus menyatakan bahwa itu sudah final, bahwa soal Papua Barat itu sudah final, merupakan bagian dari Republik Indonesia dan tidak ada tawar-menawar. Akobu Amatus Dow, Ketua Dewan Diplomatik Organisasi Papua Merdeka OPM, mengirim surat terbuka pada Presiden Jokowi 5 April. Dalam suratnya, Akobu minta penyelesaian konflik bersenjata di Papua melalui Dewan Keamanan PBB. Akobu membuka suratnya dengan memperkenalkan diri. Saya, Ketua Badan Diplomatik TPNPB, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dan OPM di Australia dan salah satu pemimpin bangsa Papua di luar negeri, katanya. Akobu mengeluhkan penderopan militer yang menurutnya berlebihan di Papua. Saya menyaksikan bahwa penderopan militer berlebihan yang Anda kirim mengejar TPNPB, katanya. Dia menyesalkan tindakan-tindakan perang, pembunuhan, dan pemboman. Dia juga menolak pelabelan teroris pada TPNPB OPM. Mengatasnamakan rakyat Papua, Akobu menolak konsep berdamai yang diinisiasi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dia meminta Presiden Jokowi mengakui dan mengumumkan status konflik Papua sebagai konflik bersenjata internasional. Segera menyelesaikan konflik bersenjata melalui mekanisme perundingan dan mediasi yang diatur PBB. Mengupayakan penyelesaian pertikaian secara damai dan bermartabat. Kami tolak Komnas HAM Indonesia memfasilitasi dialog damai karena mempunyai tujuan mengelabui ilahnya. Rakyat Papua menunggu respon baik dari Tuan Presiden, tutupnya. Organisasi Papua Merdeka mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo dan mereka mencap sifat Jokowi tak jauh beda dengan pemimpin Nazi Adolf Hitler. Ketua Dewan Diplomatik TPNPB OPM Akobu Amatus Dow mengatakan pengiriman pasukan TNI Polri yang berlebihan pada zaman Jokowi lebih brutal dan tidak manusiawi karena turut menyerang warga sipil. Anda sebetulnya adalah seorang presiden kriminal seperti Hitler di zaman yang patut dihukum. Begitu pula Menko Polhukam, Menhankam, Kapolri dan Panglima TNI adalah semua berwajah haus darah rakyat, khususnya rakyat sipil yang harus patut dihukum. Begitulah kata Akobu dalam suratnya kepada Jokowi. Dia menyebut Jokowi pantas dihukum dalam pengadilan internasional karena telah memberi label teroris ke Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, organisasi Papua Merdeka tanpa bukti. Operasi militer terus-menerus di Papua tidak mengizinkan Ketua Komisioner HAM PBB, jurnalis dan pekerja kemanusiaan Komite Internasional Palang Merah untuk masuk ke Papua serta membungkam demokrasi di Papua. Anda menggunakan wajah kesejahteraan namun Anda menggunakan racun pemusnah di tanganmu. Anda sembunyi muka, akan tetapi dunia tahu dari apa yang militer dan polisi Anda lakukan untuk memusnahkan rakyat di tanah air Papua Barat. Begitulah tegasnya. OPM mendesak pemerintah Indonesia untuk menghentikan serangan bersenjata demi menghentikan korban jiwa dan memulai dialog damai. Namun dialog itu harus ditengahi oleh Persatuan Bangsa-Bangsa, bukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dia meminta Jokowi menyurati Sekjen PBB Antonio Guterres dan Dewan Keamanan PBB untuk menyelesaikan konflik bersenjata melalui mekanisme perundingan dan mediasi yang diatur sesuai Piagam PBB pasal 33 dan 34. Mereka menolak dialog damai di moderatori Komnas HAM karena dianggap sebagai bagian dari pemerintah Indonesia. Kami tolak Komnas HAM Indonesia memfasilitasi dialog damai karena mempunyai tujuan mengelabui ajakan Dewan HAM PBB, Urgent Aid ke wilayah konflik bersenjata dan mengelabui intervensi Dewan Keamanan PBB. Begitulah tutur Akobu. Dia juga mendesak Jokowi untuk mengakui haras rakyat Papua Barat, sebagaimana diakui sebagai bagian dari Melanesia Spirit Head Group
atau organisasi yang beranggotakan negara-negara yang berlatar belakang budaya Melanesia. Pengakuan ini telah mencerminkan satu bangsa di wilayah Pasifik yang sedang diinvasi oleh salah satu bangsa Asia, yakni Indonesia. Anda ikut menyatakan Rusia invasi ke Ukraina, namun sebaliknya Anda menginvasi wilayah hukum teritorial Papua Barat di wilayah Pasifik. Begitulah ucap Akuobu. Menurutnya konflik di Papua adalah konflik bersenjata internasional karena telah terbukti memenuhi dua unsur utama dalam definisi perang, yakni sudah memulai berperang dan menunjukkan perilaku pihak yang bertikai. Rakyat Papua Barat akan menunggu respon baik dari Anda, Tuan Presiden Republik Indonesia. Surat ini dibuat demi nama bangsa Papua yang bermartabat dan merdeka. Begitulah tutup Akuobu. Surat ini dibuat di Australia pada 5 April 2022 oleh Akuobu yang adalah mantan suaka politik di Australia dan salah satu pemimpin gerakan kemerdekaan Papua di luar negeri.